Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Arif Andi dengan NIM A231240001. Jadi pada kesempatan eh, mohon izin untuk dosen pengampu tugas mata kuliah algoritma ini yaitu Bapak Muhammad Fahri SPD MSI MPD. Jadi saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas proyek yaitu pemrograman pengembangan kalkulator dan arsip deret bilangan. Jadi konsep dasar deret bilangan yaitu dasar aritmatika adalah deret bilangan di mana selisih antara dua suku berurutan selalu konstan yang disebut beda suku ke n dan jumlah n suku pertama didefinisikan dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2a tambah n kurang 1 b. Kemudian deret geometri adalah deret bilangan di mana rasio antara dua suku berurutan selalu konstan. Suku ke n dinyatakan sebagai un sama dengan A kali R N pangkat 1. Kemudian kita masuk ke konsep dasar deret bilangan. Konsep dasar deret bilangan yaitu deret Fibonacci dan deret prima. Deret Fibonacci adalah deret di mana setiap suku merupakan jumlah dua suku sebelumnya dimulai dari 0 dan 1. Definisi rekursifnya adalah F dalam kurung 0 sama dengan 0, F dalam kurung 1 sama dengan 1. Dan F dalam kurung N sama dengan F dalam kurung N kurang 1 ditambah F dalam kurung N kurang 2. Deret prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kemudian konsep dasar deret bilangan. Deret segitiga bilangan segitiga adalah bilangan yang dapat disusun membentuk pola segitiga sama sisi. Rumusnya Tn sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Deret sempurna yaitu bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang sama dengan jumlah pembagi sejatinya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan utama yaitu di mana algoritma pemrograman komputer, yaitu kita menggunakan konsep struct. Struct merupakan tipe data komposit dalam bahasa C++ yang memungkinkan mengelompokkan beberapa variabel bertipe data berbeda ke dalam satu unit logis. Struct digunakan untuk merepresentasikan entitas deret bilangan secara utuh mencakup identitas, nilai suku, formula, data deskriptif dalam satu unit data yang kohesif. Dalam pembuatan program ini, kami memiliki dua struct, yaitu struct utama, adalah struct deret, seperti ini, intermain ID card, intermain untuk identifikasi unit deret, auto insert card, aritmetika algoritma Fibonacci, sempurna. Kemudian konsep struct jenis deret yang berfungsi sebagai tabel katalog referensi yang memetakan kode singkat ke deskripsi lengkap setiap jenis deret seperti kode singkat art. Kemudian kita juga menggunakan operasi CRUD, adalah singkatan dari create, read, update, delete, yaitu 4 operasi dasar yang menjadi standar dalam pengolahan data. Sistem mengimplementasikan keempat operasi ini secara lengkap beserta satu fitur bonus analitik. Operasi create bertanggung jawab untuk membangkitkan deret bilangan baru berdasarkan parameter input pengguna, kemudian menyimpan arsipnya ke file. Fungsi create ini memanggil simpanan metadata dan simpanan suku secara berurutan untuk memastikan persintesis data. Operasi read itu seperti artinya yaitu menyediakan 3 subfitur berbeda untuk kebutuhan pengambilan informasi yang beragam. Kemudian update pembaruan data menyediakan 2 jenis pembaruan data yang dapat dilakukan secara independen. Operasi delete menghapus data secara permanen dari sistem. Penghapusan harus bersih, tidak boleh meninggalkan data residual kedua file. Kemudian, rancangan struct. Dalam perancangan sistem kalkulator dan arsip deret bilangan ini, kami menggunakan sebuah struct data utama berupa struct dalam bahasa pemrograman C++. Struct ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan satu objek deret bilangan secara terorganisir dan terintegrasi. Struct yang digunakan dalam sistem ini adalah sebagai berikut, yaitu struct utama untuk menyimpan data suatu deret bilangan. Terdapat intermain, chart, long, intermain, chart, float, dan chart lagi.
Di sini chart kenapa kita menggunakan chart? Karena chart ini dia bisa mencakup 100 item. Kemudian kita menggunakan sebelum kita mengolah datanya, mensusun datanya, kita menggunakan flowchart utama. Flowchart utama dimulai dari bentuk oval dan diakhiri dengan oval itu sendiri. Dimulai terus intersasi data variabel, kemudian kita teruskan dengan tampilkan field utama yaitu create data, read data yang cerut tadi, create data, read update, delete, terus ada bonus dan keluar. Kemudian kita masuk ke pemilihan menu. Pemilihan menu di sini kita ada 6 pilihan yaitu pilih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5 dan 0. 0 ini berarti dia keluar. Kemudian semua dari 1, 2, 3, 4 ini kita menyimpannya di data tersimpan di file, kemudian kembali ke selesai. Flowchart create seperti ini. Kenapa kita menggunakan lingkaran? Karena lingkaran ini untuk menyambung halaman 1 ke halaman 2 menggunakan lingkaran. Begitu juga dengan flowchart create, flowchart read dimulai dengan huruf oval dan diakhiri dengan huruf oval. Bisa kita zoom, tampilkan semua deret, lihat detail deret, dan kembali ke menu utama. Pilih tampilkan semua deret, kembali. Begitu juga dengan flowchart update. Kita mulai tampilkan data input ID, ditemukan ya seperti ini. Kita punya flowchart update dan delete. Kemudian sekarang kita masuk ke desain menu. Jadi di sistem arsip deret bilangan elektoral kan di kelompok A2 ini kita menggunakan menu selamat datang sistem. Jadi ketika kita di situ ada 4 pilihan, yaitu ketika klik angka 1 dia menjadi create, klik angka 2 menjadi read atau lihat daftar, ketika mengklik angka 3 dia dapat memperpanjang deret, dan ketik 4 hapus. Dan ketika ketik atau 0 atau enter dia akan keluar dari sistem pemrograman tersebut. Terus kita lanjut langsung ke kita langsung ke metode pengujian. Pengujian dilakukan secara manual black box testing dengan menjalankan program dan memverifikasi output sesuai dengan ekspektasi yang telah ditentukan. Setiap fitur dan fitur bonus diuji secara terpisah, termasuk pengujian kondisi, edge case, and validasi input. Tabel uji fitur curate kita begini. Ketika kita menginputkan jenis 1 yaitu nama, aritmatika n, maka dia akan keluar deret berhasil disimpan dengan ID 5, maka 5 angka sesuai aritmatika tersebut yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Begitu dengan geometri jenis. Geometri Fibonacci dan prima segitiga ketika create. Kemudian untuk fitur read kita tampilkan menu. Nah, di sini kita menampilkan semua deret menu. Detail deret valid. Kemudian coba fitur update, ubah deret seperti masukkan ID deret yang ingin diubah, misalnya angka 1. Kita ubah nama deret menjadi angka 1. Ketika sudah diangkat dengan 1, maka perubahan itu berhasil. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan, masukkan ID yang ingin diubah. Kemudian begitu juga dengan perpanjangan suku, prima dan update dengan cukup. Untuk penghapusan ID valid dikompilasi dengan angka huruf Y untuk berhasil dan N untuk tidak. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yaitu pengembangan sistem ini menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan komputasi modern dengan konsep fundamental matematika. Program ini secara akurat mampu mengonversi rumus-rumus kompleks seperti aritmatika, geometri, Fibonacci, serta identifikasi bilangan prima dan sempurna ke dalam algoritma yang efisien.
Mungkin itu saja dapat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua. And see you every time. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.